Geger, Kementerian BUMN bongkar fakta bahwa emiten Waskita Karya hingga Wijaya Karya telah memanipulasi laporan keuangan selama bertahun-tahun. Wakil Menteri BUMN 2 Kartiko Wirjoatmojo membeberkan pihaknya tengah menelusuri arus kas emiten berkode WSKT dan Wika yang dilaporkan tidak pernah mencatatkan kinerja positif. Tiko menilai adanya kemungkinan laporan tersebut membutuhkan pernyataan kembali karena kondisi yang tidak sesuai dengan fakta. Dirinya pun menyatakan tak menutup kemungkinan pihaknya akan mengajukan tuntutan ke ranah hukum pada manajemen lama jika terbukti ada penipuan atau fraud dalam laporan keuangan Waskita. Kementerian BUMN telah melaporkan perihal kasus ini pada Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP. Beda data, nilai utang minyak goreng pemerintah dan pengusaha tak sama. Hal ini terungkap saat rapat dengan pendapat Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan bersama Komisi 6 DPR RI. Utang yang dimaksud terkait dengan selisih harga pada program minyak goreng satu harga atau Rafaksi pada 2022 lalu. Perbedaan angka dengan klaim yang diajukan oleh 54 pengusaha minyak goreng kepada Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau BPDPKS senilai 812 miliar rupiah. Hasil verifikasi yang dilakukan Kemendak melalui verifikator PT Sukovindo menyebut utang pemerintah hanya 474,8 miliar rupiah. Sepi orderan, pabrik sepatu Puma di Tangerang akan PHK 600 karyawannya. PT Hornming Indonesia selaku produsen sepatu merek Puma telah menyampaikan rencana pemutusan kerja itu lewat surat 8 Mei 2023 kepada pemerintah daerah dan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang. Produsen sepatu merek ternama di dunia tersebut tengah mengambil langkah efisiensi dengan memutus kerja pada 600 orang dari jumlah total 2.400 karyawan yang ada. Langkah yang diambil akibat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi global sehingga perusahaan itu mengalami penurunan produksi yang mempengaruhi pengurangan tenaga kerja. Jadinya gelombang PHK pada industri padat karya bukan hanya kali pertama terjadi. Di Kabupaten Tangerang dalam 1 tahun ini sudah banyak pekerja terkena dampak yang sama. Salah satunya terjadi di PT Tuntex Garment, produsen pakaian olahraga merek Puma yang tutup pada April 2023 akibat pemberhentian produksi yang berdampak pada pemangkasan 1.200 karyawan. Badai PHK kembali menerjang Spotify. Platform layanan streaming mengumumkan memangkas 200 pegawainya. Kepala podcast bisnis Spotify Sahar El-Habashi menjelaskan jika PHK ini merupakan bentuk adaptasi perusahaan. Spotify tengah merancang lebih banyak model bisnis untuk membantu kreator menghasilkan pendapatan yang lebih banyak. Para pemimpin senior bersama tim SDM memilih tim mana yang optimal untuk upaya terbaru mereka itu. Karyawan yang terdampak telah menerima undangan bertemu dengan tim SDM Spotify. Perusahaan juga memastikan proses PHK dilakukan dengan rasa empati dan hormat. CEO Spotify, Daniel Ek, mengaku perusahaan terlalu ambisius untuk berinvestasi dari pendapatan yang diterima. Gelombang panas kembali memakan korban. Vietnam memaksa pemadaman listrik bergilir akibat lonjakan konsumsi listrik di tengah gelombang panas. Pemadaman listrik bergilir melanda kawasan industri di Provinsi Utara Vietnam, tempat beroperasinya pabrik produsen elektronik global seperti Foxconn dan Samsung. Sejauh ini Vietnam telah mematikan lampu jalan dan pabrik-pabrik mengalihkan operasi ke jam-jam di luar sibuk agar sistem kelistrikan nasional tetap berjalan. Wakil Menteri Perindustrian dan Perdagangan Vietnam Do Tang Hai mengakui bahwa telah terjadi kekurangan listrik untuk rumah tangga dan bisnis di lokasi tertentu pada waktu tertentu. Pemadaman listrik ini menjadi ancaman bagi upaya mencegah perlambatan ekonomi setelah pertumbuhan kuartal pertama turun menjadi 3,3% dari 5,9% pada kuartal keempat 2022.